Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kabarnya baik dan sehat. Juga Bapak Ibu yang saat ini dalam masa pemulihan, semoga semakin pulih dan lekas sembuh. Mari Bapak Ibu kita kembali khususkan waktu di pagi hari yang indah ini untuk bersaat teduh. Kita duduk sekitar sabda Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan kita menyerahkan diri dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya, mari bersama sebagai ucapan syukur kita memuji dari Kidung Jemaat 289 dengan judul Tuhan Pencipta Semesta. Kita pujikan bait 1 dan 2 secara langsung. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Demikian kita nyatakan syukur kepada Tuhan Sang Pencipta Semesta yang sudah menganugerahkan kehidupan yang baru, berkat dan pemeliharaan dalam hidup kita. Bacaan diambil dari bacaan leksionari harian pada hari ini, hari Senin 12 Juli 2021, yakni diambil dari surat Efesus pasal 1. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat 6. Efesus 1 ayat 3 sampai 6 yang demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca dan memeliharanya. Haleluya. Ibu dan Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini ada berbagai rupa kekayaan kehidupan. Tentu yang dimaksud dengan kekayaan dalam hidup ini tidak hanya soal materi, soal harta benda, atau hal-hal yang terkait dengan keduniawian semata. Tapi juga ada kekayaan-kekayaan yang lain yang kita sadari dan kita akui itu juga pemberian Tuhan. Ada keluarga, orang-orang yang kita kasihi, ada persekutuan gereja, orang-orang percaya yang saling meneguhkan, menguatkan, terlebih di situasi pandemi saat ini. Sangat diperlukan sekali satu dan lain sesama saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendukung. Nah, di samping itu juga ada yang disebut oleh Rasul Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat di Efesus. Ini adalah kekayaan rohani. Nah, Ibu dan Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu kekayaan rohani? Mengapa Rasul Paulus membahas tentang kekayaan orang-orang terpilih yang disebut dengan kekayaan rohani ini?
Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ini bagian dari surat-surat yang ditulis Rasul Paulus manakala ia sedang berada di penjara. Nah, Rasul Paulus merefleksikan di dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun juga dalam karya pekabaran Injil dan juga pemeliharaan iman jemaat-jemaat yang sudah ia bentuk maupun juga ia terus pelihara itu, pentingnya jemaat-jemaat senantiasa memelihara kekayaan rohani. Karena Tuhan Allah selain memberikan berkat berupa tadi materi, harta benda, keluarga, dan lain sebagainya, juga sudah mengaruniakan berkat rohani dari surga, yaitu dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Nah, yang dimaksud kekayaan rohani oleh Rasul Paulus yang pertama adalah bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan Allah semenjak dunia ini dijadikan. Jadi luar biasa. Bukan hanya menjelang kita ada di dunia ini, Tuhan sudah membentuk kita, menenun kita dalam kandungan, tetapi bahkan sejak awal mula Tuhan sudah memilih kita. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sudah dikuduskan sesuai dengan makna bahasa Yunani, agion, artinya kudus, tapi juga bahasa Ibrani, agios, itu juga sama, dikhususkan. Diletakkan sesuatu yang khusus, dipisahkan, dikonsentrasikan, supaya ia menjadi sesuatu yang kudus dan istimewa. Nah, dikuduskan ini jangan dipikir bahwa kita berbeda dari yang lain, lalu kemudian harus mengasingkan diri dari kehidupan bersama dengan orang lain. Tidak. Tetapi yang dikuduskan adalah diri kita, dan oleh karena itu perbuatannya juga harus kudus di hadapan Tuhan. Jadi secara real ini bisa dilakukan, bukan hanya maknanya kudus secara imaniah, tetapi juga di dalam kehidupan yang nyata. Artinya kalau sudah dikuduskan dan hidupnya dikatakan tadi tidak bercacat, ya harus diwujudkan dari kehidupan keluarga, berusaha menunjukkan kehidupan yang kudus dan tak bercacat seperti apa. Di lingkungan pekerjaan juga sama, taat dengan peraturan-peraturan, mengerjakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, bukan semata-mata karena takut pada pimpinan atau pada atasan, tetapi ya memang ingin memberikan yang terbaik sebagai bagian dari ibadah kita. Demikian pula di dalam kehidupan keluarga, seperti saya sampaikan tadi, mengutamakan kebahagiaan dan juga kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat selain berkat jasmani ada berkat rohani, tetapi keduanya saling berhubungan dan saling terkait satu dengan yang lain. Sehingga berkat rohani yang kita terima itu mengalir juga dalam wujud perilaku kita sehari-hari. Nah, dengan demikian, seperti dikatakan Rasul Paulus, kita menjadi anak-anaknya. Anak-anak siapa? Anak-anak Allah di dalam Kristus. Jadi sebuah hal yang luar biasa, selain menerima berkat rohani, kita juga disebut anak-anak Allah di dalam Kristus. Artinya kita juga beroleh pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita selaku manusia. Dan harapannya dari semuanya itu, ketika kita sudah menerima berkat dan kekayaan rohani, kehidupan kita diperbaharui senantiasa, kita menjadi anak-anaknya, maka sungguh kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, marilah pada hari ini kita usahakan untuk melakukan sabda ini. Tentu kita butuh pertolongan Roh Kudus supaya kita sungguh-sungguh dimampukan menjadi pelaku firman-Nya. Kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan paling kecil kita, dan kita mulai pada saat ini. Tuhan memberkati. Ibu dan Bapak Saudara, mari kita bersama satu hati dalam doa, kita menyerahkan kehidupan kita di hari ini dan juga pekan ini dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, segala puji dan kemuliaan kami haturkan bagi-Mu. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, namun juga Engkau yang senantiasa berkenan mengasihi dan memelihara kami. Terima kasih atas segala kebaikan dan karya kasih-Mu. Terlebih khusus di pagi hari ini kami juga mendengar renungan firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menerima berkat rohani, kudus tak bercacat, dan menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Biarlah kehidupan kami mencerminkan sebagaimana sabda yang kami dengar, oleh karena pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu di tengah keluarga, pekerjaan, lingkungan, maupun juga di tengah pelayanan kami. Bapa Surgawi, kami serahkan hari ini setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, berikanlah kelancaran berkat rezeki. Keluarga kami kiranya Engkau jaga lindungi, dijauhkan dari segala penyakit, segala yang jahat, maupun juga segala pencobaan. Dan biarlah ya Tuhan hidup kami masing-masing sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dalam masa pemulihan, maupun juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang isolasi mandiri, maupun juga proses pemulihan di rumah sakit. Biarlah Engkau terus menopang, menyertai, memulihkan, dan menyembuhkan. Kami percaya karya kasih-Mu yang nyata bagi saudara-saudara kami dan kehidupan kami sekalian. Bapa Surgawi, kami juga terus mohon padamu, Engkau kiranya menolong sehingga pandemi ini sungguh dapat segera berakhir dan kami memasuki kehidupan sebagaimana kehidupan sedia kala. Ya Bapa, kami juga menyadari banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah kami juga senantiasa mohon pengampunan-Mu. Semuanya ini kami haturkan dengan yakin dan percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semua sehat dan yang sakit lekas sembuh. Tuhan beserta kita. Shalom.